Jika kita lihat di kantong itu bolanya ada 5. Jadi bolanya ada 5. Kemudian yang diambil 2 bola. Kalau begitu NS-nya adalah kombinasi 5-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rahmat Matematika. Channel ini adalah channel pendidikan. Belajar berbagi untuk sesama. Pada video kali ini kita akan membahas peluang. Kita awali dengan definisi permutasi. Permutasi itu adalah susunan n unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Misalnya diketahui n unsur berbeda, banyaknya permutasi dari R unsur, di mana R-nya kecil sama dengan N adalah permutasi NR sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Sedangkan jika ada unsur-unsur yang sama, maka permutasinya adalah N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai nanti NK faktorial. Yang perlu kita ingat pada permutasi ini adalah AB tidak sama dengan BA. Contoh permutasi warna bendera. Merah putih tentu tidak sama dengan putih merah. Contoh yang lain, misalnya dalam pemilihan pengurus kelas, ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Misalkan si A ketua, B sekretaris, dan C bendahara. Tentu tidak sama dengan si C sebagai ketua, bendaharanya si A, dan sekretarisnya si B. Ini termasuk permutasi. Berikutnya kita bahas adalah kombinasi. Kombinasi itu susunan n unsur berbeda tanpa memperhatikan urutan. Jadi kata kuncinya tanpa memperhatikan urutannya. Untuk rumus kombinasi, kombinasi dari NR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N kurang R faktorial. Yang perlu nanti diingat pada kombinasi ini, AB sama dengan BA. Satu contoh. Misalnya, seseorang akan mengecat wadah yang pertama, cat yang pertama sekali dia masukkan warna merah, kemudian warna putih setelah itu diaduk. Kemudian wadah yang kedua, warna putih, kemudian warna merah setelah itu diaduk. Ketika dicatkan, ini tentu hasilnya sama saja. Contoh lain, misalnya pertandingan sepak bola antara Real Madrid dengan Barcelona. Tentu ini sama juga dengan pertandingan sepak bola antara Barcelona dengan Real Madrid. Selanjutnya, peluang suatu kejadian. Jika semua titik sampel dalam ruang sampel S berpeluang sama untuk muncul. Artinya peluangnya sama, tidak ada yang berat sebelah. Dan anggotanya disebutlah dia NS. Kemudian ada kejadian A, anggotanya NA, maka peluang munculnya kejadian peristiwa A adalah peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS. Kisaran nilai peluang ini dari 0 sampai dengan 1. 0 misalnya ini kejadian mustahil. Sebagai contoh, ketika melambungkan sebuah dadu 1 kali, bermata 6 tentunya dadunya, peluang munculnya mata dadu lebih dari 6 adalah tentu tidak ada. Ini kejadian mustahil. Sedangkan kejadian pasti peluangnya 1, misalnya melambungkan sebuah dadu 1 kali. Peluang munculnya mata dadu kecil dari 7 adalah. Ini adalah kejadian pasti. Karena mata dadu itu 1, kemudian sampai mata 6. Sudah pasti akan keluar. Selanjutnya, peluang komplemen suatu kejadian. Komplemen A adalah kejadian bukan A, ditulis dengan A pangkat C. NA ditambah NA pangkat C itu sama dengan NS. Jika ini semua kita bagi dengan NS, ini menjadi peluang A. Kemudian ini ditambah nanti peluang A komplemen sama dengan 1. Berikutnya frekuensi harapan suatu kejadian.
Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali banyaknya percobaan atau N dilambangkan dengan peluang kejadian. Sehingga nanti frekuensi harapan dari A sama dengan N dikali peluang A. Selanjutnya kita bahas peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas yang perlu kita pahami di sini adalah tidak adanya irisan. Irisannya merupakan himpunan kosong. Misalkan ini ada himpunan A dan himpunan B pada semesta S. Tidak ada anggota A yang masuk ke anggota B. Demikian juga tidak ada anggota B yang masuk ke anggota A. Jadi tidak ada anggota bersama. Inilah ciri-ciri kejadian yang saling lepas. A irisan B sama dengan himpunan kosong. Peluang A gabung B, nanti peluang A ditambah peluang B. Berikutnya peluang kejadian tidak saling lepas. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Semestanya ini, kemudian ada himpunan A dan himpunan B. Ada anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B. Inilah dia ada irisan. Demikian juga ada anggota himpunan B yang merupakan anggota himpunan A. Jadi irisannya bukan himpunan kosong. A irisan B tidak himpunan kosong. Untuk peluang A gabung B, itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Kata kunci untuk kedua kejadian ini adalah atau. Jadi dalam soal nanti ada kata atau. Itu menunjukkan bahwasanya persoalan tersebut diselesaikan dengan kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Selanjutnya kejadian saling bebas. Kejadian A dan B disebut saling bebas jika kejadian A dan kejadian B terjadi secara berurutan dan peluang kejadian A tidak mempengaruhi peluang kejadian B. Kata kuncinya nanti adalah dan. Jadi dalam soal nanti ada kalimat atau kata dan. Itu menunjukkan kejadian saling bebas dan kejadian tidak saling bebas. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini artinya kejadiannya tidak saling bebas. Kejadian A dan B disebut tidak saling bebas jika kejadian A dan B kejadiannya terjadi secara berurutan dan peluang kejadian A mempengaruhi peluang kejadian B. Jadi kata kuncinya nanti kalimatnya dalam soal ada kata dan, kemudian kejadian A mempengaruhi peluang kejadian B. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah A. Misalnya, ada suatu kantong berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Diambil 2 bola, satu per satu tanpa pengembalian. Jadi ada kalimat tanpa pengembalian, ini menunjukkan persoalan tersebut adalah kejadian bersyarat. Agar lebih memahaminya, perhatikan contoh 1 berikut ini. Pada pelemparan 2 buah dadu, peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah. Sahabat RM semua, karena soal ini menyatakan lebih dari 10, berarti jumlahnya nanti bisa 11 atau 12. Yang penting dia lebih dari 10. Alternatif penyelesaian. Terlebih dahulu kita tentukan semestanya, sahabat RM semuanya. Kita perhatikan NS-nya ini 36. Untuk memahaminya, dadu itu matanya ada 6. Kemudian karena dadunya itu ada 2, sehingga menjadi 6 pangkat 2, sama dengan 36. Misalnya nanti dadunya ada 3, berarti 6 pangkat 3, sama dengan 216. Kemudian, misalnya pada koin. Koin itu kan sisinya ada 2. Kalau nanti koinnya ada 3, berarti 2 pangkat 3, sama dengan 8. Kita misalkan A kejadian muncul mata dadu berjumlah lebih dari 10. Maka kita tuliskan dulu
himpunan dari kejadian A berjumlah lebih dari 10 berarti 56. Kemudian 65 dan 66. Dengan demikian NA ada 3, 1, 2, 3. Berdasarkan definisi peluang tadi, sehingga peluang A sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya ada 3, sedangkan NS-nya ada 36. Jadi 3 per 36. Atau jika disederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 3, sini 1, ini 12. 1 per 12. Kalau begitu jawabannya adalah yang A. Contoh yang kedua, satu dadu dilempar 2 kali. Peluang mata dadu 2 muncul sedikitnya sekali adalah. Jadi pada soal ini, alternatif penyelesaian yang harus kita perhatikan, mata dadu 2 muncul sedikitnya sekali, berarti bisa 2 kali. Yang penting ada mata dadu 2 itu muncul 1 kali. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, karena bahasanya sedikitnya. Pertama sekali kita tentukan dulu NS-nya. NS 6 pangkat 2 sama dengan 36, sama seperti contoh 1 tadi. Kemudian kita misalkan, A kejadian muncul mata dadu 2, muncul sedikitnya sekali, maka kita tuliskan dulu A-nya. A sama dengan 1, 2. Artinya mata dadu yang pertama itu 1 dia, kemudian pada lemparan kedua 2. Berarti sudah ada muncul mata dadu 2. Kemudian yang lain kita tulis bisa juga 21, kemudian 22, kemudian bisa juga 23, bisa juga 24, 25, kemudian 26, kemudian bisa juga 32. 22 kita tidak buat lagi karena sudah ada di atas, sahabat RM semua. 32, kemudian bisa juga 42, kemudian 52, dan 62. Jika ini kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kalau begitu NA-nya sahabat RM semua ada 11. NA sama dengan 11. Sehingga peluang A itu sama dengan NA per NS sama dengan 11 per 36. Contoh yang ketiga, sebuah kantong berisi bola yang terdiri dari 3 bola merah dan 2 bola putih. Diambil 2 bola secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 10 kali, maka frekuensi harapan terambil 2 bola putih adalah. Jadi soal ini menyatakan pengambilan itu sebanyak 10 kali. Ini merupakan soal frekuensi harapan. Alternatif penyelesaian. Pertama sekali kita tentukan dulu NS-nya, sahabat RM semuanya. Jika kita lihat di kantong itu bolanya ada 5. Jadi bolanya ada 5. Kemudian yang diambil 2 bola. Kalau begitu NS-nya adalah kombinasi 5, 2. Kemudian ini kita hitung kombinasi 5, 2 ini sama dengan
5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kita tambah garisnya sahabat RM semuanya. Sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, kemudian 2 kali 1. 3 faktorialnya dengan 3 faktorial ini 1, 2 kali 1 ini 2, dengan 4 menjadi 2, 5 kali 2 berarti NS-nya ada 10. Kemudian, misalkan A kejadian terambil 2 bola putih, maka kita lihat bola putihnya ada 2. Kalau begitu, NA-nya kita hitung sahabat RM semuanya. NA kombinasi dari 2 karena bola putihnya ada 2. Kombinasi 2. Ini sama dengan 1 karena bola putih ada 2 dan terambil 2. Sekarang frekuensi harapan dari A. Kejadian A tentunya itu sama dengan N dikali peluang dari A. N-nya percobaan itu dilakukan 10 kali. Kalau begitu 10 dikali peluang A tentunya NA dibagi dengan NS. NA-nya ada 1, sedangkan NS-nya ada 10. Atau sama dengan 1. Contoh 4. Suatu mesin permainan melempar bola bernomor 1 sampai dengan 10 sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan genap adalah. Pertama sekali tentu kita tentukan dulu NS-nya. Dari sini sudah kelihatan bahwasanya NS-nya itu ada 10 sahabat RM semuanya karena nomornya 1 sampai dengan 10. Kemudian kita misalkan dalam soal ini yang ditanya adalah bilangan genap. Kalau begitu misalkan saja G, kejadian muncul bola bernomor genap. Karena kita misalkan G, berarti G-nya tadi sahabat RM semuanya yang mungkin adalah untuk bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10. Tentu diambil dari anggota S. Kemudian NG-nya dari sini kita peroleh NG sama dengan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berikutnya, kita hitung frekuensi harapannya. Frekuensi harapan dari G sama dengan N dikali peluang G sama dengan percobaannya dilakukan sebanyak 80 kali. Berarti N-nya 80. Kemudian peluang G genapnya tadi ada 5. Berarti 5 dibagi dengan NS. NS-nya ada 10. Dengan demikian ini menjadi 8. Kemudian 8 kali 5 menjadi 40. Contoh yang kelima, seseorang diberi password satu huruf dari huruf vokal A, I, U, E, O. Karena lupa, ia mencoba memasukkan password tersebut secara acak. Peluang orang tersebut gagal memasukkan password 3 kali percobaan berturut-turut adalah. Ini pilihannya sahabat RM semuanya. Alternatif penyelesaian. Pertama sekali kita tentukan dulu NS-nya. Tentu NS-nya ada 5, A, I, U, E, O. Kemudian kita misalkan B kejadian memasukkan password benar. Maka karena dia satu huruf sahabat RM semua berarti NB-nya ini 1. Nah yang benar itu satu huruf. Kemudian kita hitung peluang B-nya. Peluang B sama dengan NB per NS.
atau sama dengan 1/5. Berikutnya frekuensi harapan dari password benar tadi. Frekuensi harapan dari password yang benar sama dengan N dikali peluang dari B. Karena dimasukkan 3 kali, berarti 3 kali. Kita tulis di sini 3 kali dengan peluang B. 3, peluang B-nya itu 1/5 atau sama dengan 3/5. Pertanyaannya sahabat RM semuanya, bahwasanya percobaan berturut-turutnya ini tadi 3 kali gagal. Jadi pertanyaannya adalah gagal. Berarti ini komplement. Karena tadi kita misalkan kejadian memasukkan password benar. Berarti yang kita hitung yang gagal. Sehingga kalau kita tulis peluang gagal, itu 1 dikurang 3/5 sama dengan 2/5. Atau jawabnya yang D, sahabat RM semuanya. Contoh yang ke-6, diketahui A 9765431 anggotanya, 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap adalah, pilihannya ini sahabat RM semua, alternatif penyelesaian. Pertama sekali tentu kita tentukan dahulu NS-nya. NS-nya jika kita lihat pada soal ini, anggota A ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian nanti 5 anggota yang mau diambil, berarti NS-nya kombinasi 8, 5. Kombinasi 8, 5 ini sama dengan 8 faktorial dikurang 8 kurang 5. 3 faktorial, kemudian 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 5 faktorial. 5 faktorial dengan 5 faktorial menjadi 1. 3 kali 2 kali 1 ini 6. Dengan 6 menjadi 1, berarti 8 kali 7 sama dengan 56. Inilah NS-nya, ada 56. Berikutnya, kita misalkan di kejadian terambil 5 anggota berjumlah genap. Agar jumlah 5 bilangan genap, maka yang pertama kelima bilangan genap. Kemudian bilangan ganjil dengan banyak genap. Maksudnya begini sahabat RM semuanya. Kalau kelima-lima yang diambil itu bilangan genap, dijumlahkan pasti genap. Hanya saja kalau kita lihat dalam persoalan ini bilangan genapnya itu 6, 4, 2, ada 3. Sehingga kemungkinan yang pertama ini tidak bisa terjadi. Kelima bilangan genap. Karena bilangan genapnya yang ada hanya 3. Kemudian kemungkinan kedua bisa terjadi bilangan ganjil dengan banyak genap. Bilangan ganjil dengan banyak genap. Misalnya, bilangan ganjilnya kita ambil 2. 2 itu kan genap. Satu contoh aja kita ambil 1 dengan 3. 1 dengan 3 jika dijumlahkan itu kan 4 bilangan genap dia. Oleh karena itu bilangan ganjil dengan banyak genap. Tapi jumlahnya tadi harus genap sehingga banyak bilangan ganjil yang diambil juga harus genap. Bisa juga nanti bilangan ganjilnya kita buat 4, ada 4 bilangan ganjil. Jika dijumlahkan bilangan ganjil yang keempat ini, maka hasilnya akan genap. Dan yang satunya lagi bilangan genap. Genap tambah genap sudah merupakan bilangan genap hasilnya, sahabat RM semuanya. Kita ingat kembali tadi anggotaannya, sahabat RM semuanya. Jadi kemungkinan pertama tidak mungkin, telah dijelaskan tadi. Kemudian kemungkinan kedua yang bisa kita lakukan, itu terjadi 4 ganjil ditambah 1 genap. Ini dia sahabat RM semua, 4 ganjil ditambah 1 genap. Artinya bilangan ganjilnya itu jumlahnya genap, 4 dia. Kemudian yang satunya lagi 2 ganjil. Bilangan ganjilnya itu yang diambil genap, ada 2 dia.
ditambah dengan 3 genap. Ini yang bisa kita buat menghasilkan bilangan genap jumlahnya sahabat RM semuanya. Jadi NG sama dengan kombinasi 54 dikali kombinasi 31 ditambah kombinasi 52 dikali kombinasi 33. Kombinasi 54 ini maksudnya bilangan ganjil yang kita ambil itu 4 dari 5 bilangan ganjil. Karena bilangan ganjilnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bilangan genap ada 3, 1, 2, 3. Inilah maksudnya kombinasi 54. Kombinasi 31 berarti pengambilan bilangan genap, ada 3 bilangan genap yang diambil 1. Ditambah kombinasi 52, maksudnya bilangan ganjilnya 2 dari 5. Dikali kombinasi 33, bilangan genapnya 3 dari 3 yang diambil. Sekarang kita hitung sahabat RM semuanya, sama dengan kombinasi 54 itu 5, kombinasi 31 itu 3. Sahabat RM semua, sebagai tambahan, kalau ada kombinasi seperti ini, kita tidak perlu menghitungnya lagi, langsung aja 5. Dan juga yang ini, kombinasi 31, langsung aja 3. Misalnya ada nanti kombinasi 10, 1, langsung kita tuliskan 10. Ditambah kombinasi 52, ini yang harus kita hitung, 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 2, 3 faktorial. Dikali 2 faktorial. Dikali kombinasi 33. Kombinasi 33 ini berarti nilainya adalah 1. Sama dengan 5 kali 3 ini 15. Ditambah, jika ini kita selesaikan, 5 dikali 4 kali 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial, kemudian 2 kali 1. 3 faktorial dengan 3 faktorial 1. 2 dengan 4 ini 2. 5 kali 2, 10. Berarti 10 ditambah 15 sama dengan 25. Karena ini dikalikan 1 sahabat RM semua, sehingga cukup ini aja kita hitung. Kemudian kita hitung peluang dari G. Tadi kita misalkan dia G, ini sama dengan NG per NS sama dengan 25 per 56. Jadi peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap adalah 25 per 56. Pada soal tadi jawabannya adalah yang B. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.